Halo Sobat Cerdas semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winnie. Saya sebagai host. Dan teman-teman saya, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwiora Amelia sebagai narasumber utama. Perkenalkan, saya narasumber kedua bernama Rusika. kali ini kita akan bahas topik yang sering banget dibicarakan tapi masih banyak disalahpahami, yaitu ilmu politik. Banyak orang menganggap politik itu kotor dan penuh konflik. Padahal politik itu sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Tujuan kita bahas ilmu politik hari ini adalah supaya kita bisa memahami bagaimana manusia mengatur kehidupan bersama demi mencapai kehidupan yang baik atau the good life. Lewat ilmu politik ini, kita belajar bagaimana negara dijalankan, bagaimana kekuasaan digunakan, dan bagaimana kebijakan publik bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, dan yang nggak kalah penting, belajar politik bikin kita jadi warga negara yang cerdas, kritis, dan peduli. Kita jadi tahu hak dan kewajiban kita, serta gimana caranya berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi dengan cara yang positif. Keren banget ya. Jadi, ilmu politik itu bukan cuma teori, tapi juga panduan buat hidup bermasyarakat dan bernegara dengan lebih baik. Yuk kita bahas lebih dalam apa sebenarnya makna dari ilmu politik dan kenapa sering banget buat kita pelajari. Oke Amel, boleh dijelaskan dulu nggak? Apa sih ilmu politik itu? Baik, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari atau mengatur kehidupan bersama supaya tempat kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Sejak zaman Yunani kuno, politik udah dipandang sebagai usaha untuk mewujudkan masyarakat yang baik, tapi dalam politik juga berhubungan dengan kekuasaan, pembuatan keputusan, dan juga pembagian sumber daya. Iya, benar banget. Karena sumber daya di masyarakat itu terbatas. Politik sering menimbulkan perbedaan kepentingan, tapi di sisi lain, politik juga jadi saran mencari konsensus atau kecepatan bersama supaya semua pihak bisa hidup berdampingan dengan adil. Wah, menarik banget. Nah, kalau gitu, apa aja sih yang termasuk objek dari ilmu politik? Ada 5 objek dalam ilmu politik, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan politik, dan juga distribusi sumber daya. Oh, begitu. Nah, kalau bidang kajian dalam ilmu politik sendiri, ada apa aja sih? Kalau bidang kajian dalam ilmu politik itu ada 4. Bidang utama yaitu teori politik yang membahas ide dan konsep dari politik. Kedua yaitu lembaga politik seperti pemerintahan dan parlemen. Ketiga ada partai dan kelompok kepentingan yaitu mempengaruhi opini dan keputusan politik atau publik. Keempat yaitu ada hubungan internasional yaitu membahas relasi antar negara. Melalui bidang ini juga, kita bisa memahami bagaimana masyarakat dan negara mengatur diri, menyelesaikan konflik, dan membangun kehidupan yang lebih adil dan demokratis. Oh, seperti itu ya. Kalau di Indonesia ini, contoh penerapan ilmu politik itu apa aja sih, Amel? Contohnya itu bisa kita lihat dari peran KPU dalam membangun budaya politik masyarakat. KPU melakukan pendidikan politik supaya pemilih bisa berpikir rasional dan tidak mudah dipengaruhi isu negatif. Itu contohnya bagaimana politik berfungsi untuk mendukung demokrasi. Betul banget. Jadi, politik yang sehat itu bukan soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, teman-teman, kali ini kita masuk ke bagian yang cukup menarik sekaligus miris, politik uang. Kali ini kita bahas kasus politik uang sebesar 270 juta di pungutan suara ulang Barito Utara.
Kasus ini bukan cuma soal uang, tapi tentang bagaimana nilai demokrasi kita diuji. Benar banget itu Winnie. Kalau kita lihat dari sisi teori, politik itu kan tujuannya menciptakan the good life, kehidupan yang adil dan sejahtera bagi kita semua. Tapi di praktiknya justru muncul penyimpangan seperti ini yang bikin politik itu kehilangan makna loh. Iya, karena ketika suara rakyat bisa dibeli, kejujuran dan keadilan dalam pemilu ikut hilang. Pemimpin yang terpilih bukan karena kualitas, tapi karena akhirnya kebijakan yang dibuat pun seringkali tidak berpihak pada rakyat. Oh, begitu. Menurut laporan dari Kompas, juga kasus ini sekarang sudah naik ke tahap penyelidikan. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pengawasan pemilu masih jadi tantangan besar bagi demokrasi kita, ya. Betul banget tuh, dan ini juga mengingatkan kita semua kalau integritas itu mahal harganya. Politik seharusnya dijalankan dengan hari, bukan dengan amplop loh. Iya tuh, kalau politik dijalankan dengan tanggung jawab dan niat tulus, hasilnya pasti luar biasa. Keadilan bisa dirasakan semua orang, bukan hanya segelintir pihak yang berkuasa. Wah, pembahasan kita hari ini benar-benar membuka wawasan banget ya. Dari semua yang kita bahas, bisa disimpulkan bahwa ilmu politik itu penting banget karena mengajarkan kita memahami sistem, kebijakan, dan peran kita sebagai warga negara. Betul banget. Ilmu politik ngajarin kita bahwa kekuasaan itu bukan untuk diperebutkan, tapi untuk digunakan demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Dan jangan lupa, politik itu nggak kotor. Yang membuatnya baik untuk buruk adalah manusianya. Kalau yang dijalankan dengan nilai, kejujuran, dan tanggung jawab, politik bisa jadi alat untuk menciptakan perubahan positif. Jadi, buat kita generasi muda, jangan apatis terhadap politik. Yuk jadi generasi yang melek politik, kritis, dan peduli. Mulai dari hal kecil, pahami sosial, gunakan hak pilih dengan bijak, dan jadilah warga negara yang aktif berkontribusi. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita semua. Dan politik adalah salah satu jalan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan demokratis. Ingat teman-teman, politik bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab untuk membawa perubahan. Mari ubah cara pandang kita bahwa politik bukan ruang kotor, melainkan wadah pengadilan sebab sejatinya kekuasaan terbesar bukan di kursi kekuasaan, tapi di tangan rakyat yang berani berpikir jernih dan bertindak dengan hati. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, tetap berpikir kritis ya teman-teman. Dan sampai jumpa di Tekso berikutnya. Bye! Bye!